dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, Ibu Eva. Menurut analisa Ibu, apakah perubahan undang-undang narkotika ini menjadi program utama dan bakal goal atau bagaimana? Kalau ditanya bakal goal, saya pribadi saya berharap ini segera selesai ya pembahasan ini. Dan ada revisi tentang undang-undang narkotika. Ya. Karena saya masuk salah satu dalam panjanya gitu. Dan sebagian besar panja itu atau anggota DPR setuju gak ganja itu dilegalkan secara pribadi dulu? Kalau saya secara pribadi tadi saya sudah menyampaikan. Setuju. Ya, kalau teman-teman lain di DPR? Dalam konteks obat yang seperti tadi sudah diuraikan oleh Bu Dr. Ingrid itu, bahwa ini ada kandungan CBD yang tidak mengandung zat adiktif, itu memang dan menjadi obat keluhan dari anak-anak bangsa tadi yang disampaikan, kami setuju. Setuju ya? Ya, utamanya adalah obatnya, bukan persoalan ganjanya. Adapun obatnya itu adalah dari unsur yang terkandung dalam ganja, maka itu yang kemudian kita mungkin ada salah satunya isu yang akan kita bahas dalam RUU Narkotika. Terima kasih. Ibu Ingrid, apa dasarnya Ibu sebagai Ketua Asosiasi Dokter Pengobatan Tradisional, apa dasarnya Ibu ngotot bahwa ini harus boleh, harus dilegalkan ganja ini sebagai pengobatan? Dasarnya apa? Iya, jadi pertama-tama mungkin penegasan sikap lagi bahwa kami mendukung legalisasi ganja medis, tapi bukan legalisasi ganja. Makanya undang-undang perlu direvisi untuk bisa membedakan mana ganja medis, begitu kan? Kalau saya tahu ini pil, kapsul ini isinya ganja, saya yang tidak sakit saya akan konsumsi terus nanti agar saya fly. Kalau saya mau tripping di diskotik, bagaimana itu? Nah itu makanya regulasi itu harus betul-betul bisa kuat dalam arti bisa meminimalisir penumpang gelap gitu ya, meminimalisir kemungkinan dipakai oleh para pecandu-pecandu begitu. Emang ada jenis penyakit enggak yang belum bisa diobati? Tapi menurut dokter bisa diobati dengan ganja ini? So far memang penelitiannya belum selesai, tetapi potensial untuk HIV/AIDS itu. HIV/AIDS itu potensial, ya, tetapi memang penelitian belum selesai. Kemudian yang sebagai anti kejang pada berbagai penyakit, misalnya epilepsi atau cerebral palsy, itu memang penelitiannya masih terus berlanjut. Tetapi dari penelitian yang ada sampai sekarang ini, itu kelihatan hasilnya baik, begitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang memang sudah istilahnya tidak mempan dengan obat-obatan standar, artinya gagal dengan pengobatan standar, tentu akan mencari alternatif lain. Memang jumlah orang-orang seperti ini sedikit ya, tapi bukan berarti orang yang sedikit ini kan kita korbankan. Artinya mereka ingin mencari penyembuhan, ingin mencari pengobatan supaya anaknya sembuh, misalnya seperti Bu Santi ini. Saya pikir mesti negara memfasilitasi, misalnya salah satunya dengan mengizinkan misalnya obat ganja medis yang sudah di-approve di luar negeri misalnya dan sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif, efikasinya sudah terbukti, itu diizinkan. Ada nggak di Indonesia ini obat beredar isinya mengandung unsur ganja? Tidak ada, jadi tidak ada izin terhadap segala macam obat-obat turunan dari ganja itu tidak boleh masuk Indonesia. Gitu. Obat yang isinya ada ganja tetap nggak boleh, itu juga ilegal? Ilegal. Oke, jadi satu-satunya harus dirubah dulu undang-undang ini? Iya, betul. Jadi menurut pandangan kami untuk orang-orang yang membutuhkan segera secara darurat produk ganja medis untuk pengobatan itu diberikan akses. Kalau sampai nanti undang-undang dirubah untuk keperluan medis boleh, tapi untuk rekreasional nggak boleh, ini bikin penyidik makin banyak kerjaan atau gimana? Pasti, karena di samping kita melakukan penegakan hukum, kita juga mengantisipasi kegiatan yang di luar undang-undang itu yang dan pasti kalau ada aroma bisnis pasti rakyat Indonesia pasti berduyun-duyun gitu kan, ini lahan empuk kan. Itulah yang menjadi sisi negatifnya pada saat kalau ini dilegalkan. Ya. Pasti banyak penyimpangan-penyimpangan yang harus benar-benar diatur secara ketat di dalam undang-undang. Ya. Karena apa yang di dalam undang-undang ini
ini menjadi payung hukum kami untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkotika. Dari segi penyidik sudah waktunya nggak dirubah? Dari segi kepolisian, pendapat Bapak, waktunya nggak dirubah sekarang ini? Revisi undang-undang yang diajukan yang kemarin itu adalah untuk yang pertama mengurangi overkapasitas di penjara. Karena banyak yang status pengguna masuknya bukan di panti rehab tapi di lapas atau rutan. Ya. Yang kedua adalah mengantisipasi munculnya new psychoactive substance atau zat psikoaktif baru yang dibuat dari kimia yang mempunyai efek sama dengan zat-zat narkotika atau psikotropika. Ya. Sementara belum diatur di dalam undang-undang, itu yang sedang dimasukkan di dalam undang-undang supaya perkembangan NPS ini bisa kita tekan, tidak menimbulkan efek yang cukup. Bukankah nanti kalau dilegalkan ini untuk medis, penyalahgunaan makin banyak, penjara makin penuh? Jadi memang begini Bang, jenis ganjanya ini kayaknya kembali lagi jenis ganjanya. Dengan tipe marijuana, dengan THC yang cukup tinggi, itu untuk mengekstrak berapa miligram yang bisa digunakan di dalam pengobatan, tidak semua orang bisa melakukan. Ya. Sementara masyarakat Indonesia tahunya kalau legal, oh udah saya isep rokok. Ya, benar. Itu tidak bisa. Padahal pada saat dia menggunakan narkotika, saya baca di literatur, sekali isep itu kandungan THC-nya 4.000 mg. Ya. Padahal untuk pengobatan maksimal hanya 5 mg. Jadi secara dari segi penyidik, Bapak merasa ini kecepatan atau tidak merubah undang-undang ini? Pribadi aja, pribadi. Pribadi saya belum waktunya karena kita belum melakukan riset mendalam. Ibu menentang, Bapak menentang pendapat Ibu Ingrid ya sama Ibu Eva. Oke, Ya. Pak Slamet. Dua tokoh wanita ini mengatakan waktunya dirubah. Beliau mengatakan belum waktunya. Bapak sebagai pakar hukum narkotik bagaimana? Iya, undang-undang narkotik itu sudah lama cita-cita untuk dirubah atau untuk direvisi. Mungkin sudah sekitar sejak 7 tahun yang lalu. Ya. Salah satunya adalah penafsiran soal pengguna, penyalahguna, penafsiran rehabilitasi, penafsiran jumlah gram-gram tertentu. Itu serba multitafsir di antara para penegak hukum. Baik polisi, jaksa maupun hakim. Itu masih multitafsir. Ini adalah salah satu kenapa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 harus diganti. Oke, kalau fokus ke sini. Kalau fokus ke ganja, kalau memang diketemukan benar-benar dibutuhkan untuk medis ya, untuk medis itu harus dengan syarat yang sangat berat. Harus ada peraturan yang sangat berat. Harus ada. Dan menurut Bapak karena belum ada penelitian, apakah terlalu maju DPR sudah bikin undang-undangnya untuk merubah? Yang disampaikan oleh Bu Ingrid itu memang saya cari di beberapa jurnal itu masih belum final. Belum selesai. Saya khawatir mungkin ya dari zat yang ada di ganja itu ada zat lain yang sebagai pengganti. Tapi saya tidak tahu apakah ada pengganti. Bapak sebagai praktisi, kan kalau ini dilegalkan, tadi Pak Gembong mengatakan bahkan makin banyak pelanggaran karena akan dipakai rekreasional ya kan, di samping medis. Tapi dalam praktek juga kita mengetahui banyak beberapa pelaku ya walaupun sudah ketangkap di BAP pertama sama penyidik bisa langsung bersih. Itu gimana itu Pak? Artinya apakah ini akan menjadi menambah rezeki bagi penyidik gitu loh? Karena makin banyak kasus. Pak gimana Pak? Jadi begini Pak, sesuai dengan rancangan perubahan Undang-Undang 35 terhadap mereka yang klasifikasinya di luar pengedar dan tidak terlibat di dalam jaringan, di dalam proses pemeriksaan 6 kali 24 jam sudah bisa ditetapkan dia murni sebagai pengguna, dia akan kita lakukan asesmen melalui tim asesmen terpadu. Hasil rekomendasi dari TAT itulah yang membuat polisi mengirim dia ke tempat panti rehab, bukan melakukan proses penyidikan. Pada saat rekomendasi itu turun, perkara yang dihadapin dihentikan dan ini dia. Jadi sekarang ini secara hukum kalau memang dia masih murni pengguna, tidak perlu diadili, bisa rehab. Bisa melalui tim asesmen terpadu. Tapi yang artis suami istri yang punya televisi kok sampai diadili, kan cuma pengguna itu. Jadi kita sekarang sudah ada namanya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Jadi mereka yang menyandang tanda petik sebagai pengguna, penyidik wajib untuk melakukan asesmen ke tim TAT
Dan pada saat sudah keluar rekomendasi TAT, penyidik mengirim ke panti rehab dan menghentikan perkara itu, tidak melanjutkan penuntutan. Terima kasih. Satu lagi, boleh nambah, Bang? Ya. Ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Gembong itu masih multitafsir di antara para penegak hukum. Ya. Satu sisi pengguna itu cukup masuk rehab, sisi yang lain karena berpaham pada positivis apa yang tertulis itu itulah yang harus diterapkan, maka masuklah ke dalam ruang tahanan. Maka, jadi masih mendua begitu, masih dualisme. Mendua. Di antara penegak hukum sendiri juga masih belum begitu. sinkron. Makanya DPR atas permohonan atau ide dari Presiden, maka undang-undang. Jadi itu masukan bagi DPR agar ditetapkan pasti dalam draft undang-undang kalau cuma pengguna cukup direhab atau tidak. Karena di negara tertentu begitu klasifikasi pengguna, hasil dari pemeriksaan tim asesmen terpadu itu langsung masuk ke balai rehab. Terima kasih. Sudah masuk di rancangan undang-undang. Sudah masuk di rancangannya. Ya, Oke. itu betul. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan kelihatannya sangat mutlak perlu penelitian apakah memang ganja ini bisa berguna untuk medis. Jangan lupa Hot Room yang hot-hot nonton setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Metro TV. Metro TV,